Jamaah mana? Jamaahnya Syiah. Iki remaja kene, remaja masjid kene. Saya nggak peduli, saya di agama cuma dua, sunnah sama wajib. Nggak ada lagi. Masjid kene. Kamu kalau main musik di luar. Marah mah. Jadi orang-orang model kayak gini tidak tahu apa ya, hukum meninggikan suaranya di dalam masjid, bertengkar, menuduh orang, ngamuk-ngamuk di dalam masjid. Ini dia apa nggak tahu kalau hukumnya itu haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di suara Anda. Baik, kali ini kita akan mereaksikan, yaitu ada orang yang ngamuk-ngamuk masuk ke dalam masjid dan memprotes pada pemuda-pemuda di dalam masjid yang merupakan bagian dari jamaah masjid, yaitu remaja masjid yang lagi latihan rebana. Nah, ada orang pendatang ya ngamuk-ngamuk memprotes bahwa tidak boleh main musik di dalam masjid, sampai mengatakan bahwa memvonis jamaah masjid itu Syiah. Dan di dalam media sosial juga disinggung bahwa kalau orang itu memang orang Wahabi. Dan yang lebih lucu lagi, orang tersebut bukan bagian dari jamaah masjid. Baik, untuk lebih jelas langsung saja ya kita lihat videonya. Ini viral di Twitter ya. Nah, di dalam video tersebut di-tweet, "Iki modelan manusia apa? Selawatan simtut duror dikatakan mungkar ndasmu." Coba kita lihat langsung. Nek dalil Syiah ono anjene. Iya, dalil Syiah ono. Jamaah masjid itu, remaja masjid dikatakan dari Syiah. Orang-orang yang selalu memprotes maulid bid'ah, tahlilan bid'ah, apalagi yang sekarang langsung kita lihat video ini, yaitu memprotes bahwa tidak boleh main musik di dalam masjid, yaitu rabana. Jadi menurut dia bahwa ini Musik mungkar. sopo kon ngarani aku Syiah iku? Ini. Video no sik gak mau kirim sampean. Nggih. Cicik sampean gak. Nggih. Nggih, monggo Pak. Napa di sini napa? Merah tuh. Apa maksudnya? Loh. Ini mau buat kerusakan ini. Nggih. Iya, video. Sarno ae. Ini menghalalkan musik di dalam masjid. Minta dalil, katanya enggak ada dalilnya. Sini nih. Ket aja. Gimana Pak? Jaremu mungkar, Ada Mungkar musik ya? di dalam masjid ya. Jaremu mungkar. Dia minta dalilnya mana? Kak, jaremu mungkar. Mungkar ini kemungkaran. Nah, mungkar ya, musiknya masjid mungkar ya jaremu. Jadi menurut Bapak itu ya, main musik di dalam masjid mungkar katanya. Enggak ada musik di dalam masjid itu enggak ada. Loh, lah jaremu mungkar ya, musik. Ini yang ini loh ya. Mungkar demi Allah, mungkar. Geng. Wish. Wah, itu kan demi Allah mungkar, meninggikan suaranya ya dalam masjid sampai ngamuk-ngamuk seperti itu. Mukanya itu ya kelihatan ngamuk ya, marah sekali. Nggih Pak. Iya. Monggo Pak. Mungkar ya. Ya wis, terus kamu hujahmu apa? Kalau enggak mungkar, hujahmu apa? Iki kegiatan masjid Sunnah, kene. wajib. Di agama cuma dua, sunnah sama wajib. Enggak ada lagi. Masjid kene. Jadi dianggap ya orang-orang di dalam masjid itu, jamaah masjid, pemuda remaja masjid dianggap bukan agama Islam, dianggap Syiah sama Bapak ini ya. Kaum-kaum yang dicap ya oleh umat Islam ini adalah model kayak gini, Wahabi, pemecah belah umat Islam. Pak, ini marah-marah Pak. Masjid ini punya orang Muslim. Enggak, saya enggak orang Amerika, punya hak di sini. Tapi untuk ibadah, enggak untuk kemungkaran kayak gini. Iki Tahu aku. Iki masjidnya perumahan. Jadi Bapak itu pendatang dari luar memprotes sampai dia bilang ini masjid punya umat Muslim seluruh dunia termasuk di Amerika katanya. Jadi dia memprotes masalah main rebana di dalam masjid. Jadi sampai minta dalil. Adakah dalilnya? Ya nanti kita kasih dalil ya. Ini aneh sekali, lucu sekali kok masa ngamuk-ngamuk di dalam masjid demi memprotes masalah main rabana ya. Perumahan enggak ada ormas masuk masjid. Iya kan? Enggak boleh ormas masuk masjid dalam perumahan. Loh, memang gak ada ormas kene. Lah ini apa kalau bukan ormas ini? Loh, Ini Ayo, jamaah. bukan ormas. jamaah iki.
Ini sangat bahaya ya, model-model Wahabi kayak gini ya. Menurut dia bahwa tidak ada dalil main Rabana di dalam masjid. Ini kalau kita lihat memang orangnya saklek dan taklik buta ya. Jamaah mana? Jamaahnya Syiah. Iki remaja masjid. Saya nggak betul saya. Astagfirullah, sampai menuduh jamaah masjid jamaahnya Syiah. Di situ jelas sekali adalah pemuda ya, pemuda remaja masjid yang lagi latihan rebana, yang tadi di caption video tersebut mengatakan bahwa mereka selawatan simtut duror. Saya bukan orang sini, ada sini. Berani saya depan. Justru aku duduk wong kene, aku gaya-gaya ngene kok. Makanya itu kalau saya orang sini, saya jago kandang, saya orang luar. Lah iya sudah. Saya nggak tanya kamu ya ini. Aku ya wong jobo. Lucu kamu. Ayo kamu. Ngale ini bahaya. Jadi orang-orang model kayak gini tidak tahu apa ya, hukum meninggikan suaranya di dalam masjid, bertengkar, menuduh orang, ngamuk-ngamuk di dalam masjid. Ini dia apa nggak tahu kalau hukumnya itu haram? Kamu kalau main musik di luar. Marah mah. Main musik di masjid. Iya, debatnya di luar nanti, di luar. Kalau nggak kirim, diem kamu. Ini kok lanang sopo? Namur. Wis di sini mau nonton berarti. Silakan main aja. Teman-temannya nunggu teman-temannya ya, wis. Jangan main. Bertengkar di dalam masjid, meninggikan suara di dalam masjid, marah-marah sama remaja masjid. Ini hukumnya apa? Apa dia tidak tahu kalau hukumnya haram? Marah-marah dalam masjid, bertengkar, teriak-teriakin orang. Kalau misalnya beda pemahaman dan mereka punya dalil sendiri, tidak usah mendatangi masjid ya. Marah-marah, ngamuk-ngamuk seperti itu. Ini sama aja memecah belah umat Islam. Inilah contoh-contoh model Wahabi seperti ini. Dia terlalu ekstrim, sudah berani mendatangi masjid, memprotes pemuda remaja masjid main Rabana. Sampai dia meminta dalil. Mana dalilnya? Jadi dia langsung memvonis bahwa itu adalah mungkar dan mereka dituduh adalah Syiah. Ini orang udah saklek sekali. Jadi udah taklik buta sekali. Jadi pemahaman yang dia dapat bahwa memain Rabana di dalam masjid itu adalah mungkar, tidak ada dalilnya. Baik, kita tidak hanya mereaksikan, tapi kita akan memberi dalil ya. Karena orang Wahabi ini minta dalil, coba kita kasih dalil. Ini langsung kita kasih dalil dari Ustadz Abdul Somad. Apa hukumnya main Rabana di dalam masjid? Boleh tak main Rebana dalam masjid? Bu-ibu, Rebana, kelempang. Selamat datang wahai Pak Wali, la 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 la. Itu lagu tak cocok. Selamat datang wahai Pak Wali, kata dia. Kata backing vokal la 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 la. La itu kan jangan. Nah, tentang masalah ini dua pendapat. Tadi janji Ustadz kalau ada dua sebut dua, tak boleh dua sebut satu, tak amanah. Itu pengkhianat ilmiah namanya. Pendapat yang pertama mengatakan tak boleh ada rebana dalam masjid. Dalilnya apa? Karena Nabi pernah mengatakan inna li hadzal masjid, sesungguhnya masjid ini la yasluh, tak boleh illa kecuali tiga. Zikrillah wa qiraatil Quran was salah. Hanya boleh tiga, zikir, baca Quran dan salat. Kalau gitu tak boleh ceramah. Ceramah ini masuk majlis zikir. Zikir, baca Quran, salat. Yang lain tak boleh. Ini dalil orang yang mengatakan tak boleh. Tak boleh berbana sama sekali. Sedangkan yang mengatakan boleh, dua hadis dia. Yang pertama, a'linu hazan nikah. Umumkanlah nikah, jangan diam-diam. Waj'aluhu fil masajid. Buatlah akadnya di masjid. Wadribu alaihi biddufuf. Pukulkan gondang. Tengok, tiga sepaket. A'linu hadzan nikah, umumkan nikah depan orang banyak. Waj'aluhu fil masajid, buat di masjid. Wadribu alaihi biddufuf, pukulkan gendang. Nabi di situ tak ada memotong. Andai dipotong pasti kata Nabi, umumkan nikah, buat di masjid, setelah kalian balik ke rumah baru pukul gendang. Tapi bunyi hadisnya kan tidak. Artinya di situ musahabah, langsung di mana akad itu di situ pukulkan gendang, pukul. Dalil kedua, Nabi duduk di depan rumahnya. Mohon maaf, ini rumah Nabi. Nabi duduk.
ada orang Habasyah menarikan tongkat pendek tarian perang di dalam Masjid Nabawi. Menari pakai tongkat pendek dalam Masjid Nabawi. Itu dalil mereka yang membolehkan. Apa kata mereka? Kias. Kalau menari pakai tongkat pendek saja boleh, apalagi memukul gendang. Jadi kalau gitu mukul rebana tak masalah. Bukan masalah mukul rebananya. Yang jadi masalah, bini orang ditonton laki orang. Bini orang. Yang menonton laki orang. Memandang-mandang dalam masjid. Lagunya biasa, lipstiknya 2 inci. Tapi melarang secara total tak baik juga. Ibu-ibu ni kalau dia rebana, jadi saya win-win solution jalan tengah. Ibu-ibu yang punya grup rebana, nanti acara malam Maulid Isra Mi'raj Nuzul Quran mau ditampilkan, silakan, tapi di emperan masjid. Suaranya supaya apa? Siar supaya orang tahu. Kelempang apa itu? Ada acara di masjid. Buat emperan. Ibu berapa grup? Grup itu untuk apa? Nanti ada mengayun anak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Grup marhaban, grup barzanji, grup nasyid, bagus. Anak-anak kita dididik untuk apa? Menandingi keong racun kucing garam. Jadi jelas sekali ya kata Ustadz Abu Somad. Jadi tidak dilarang main rebana di dalam masjid. Sampai Ustadz Abu Somad menyampaikan 2 dalil. Jadi Wahabi yang tadi ya, ini Wahabi memang seperti itu. Mereka saklek. Jadi menurut dia mungkar ya mungkar. Tapi giliran nanti kita kasih dalil, mereka tidak terima dalil. Padahal dalil dua-duanya dari Nabi Muhammad. Ustadz Abu Somad juga menyinggung yang tidak boleh itu adalah perempuan. Jadi apalagi penampilannya terlalu menonjol, itu akan tidak baik karena di dalam masjid ada Wahabi yang kita lihat tadi ngamuk-ngamuk di dalam masjid ini adalah model terlalu ekstrim ya mereka ya. Orang-orang seperti ini harus diajak diskusi, diajak debat dan diberikan dalil. Tapi kalau masih ngotot, apalagi saya lihat tadi dia sampai memanggil teman-temannya, ini sangat bahaya. Kalau misalnya terjadi kekerasan, tidak boleh juga dibiarkan. Jadi sebenarnya pemerintah dalam hal ini harus tegas terhadap paham-paham seperti Wahabi ini. Di Indonesia ini harus jelas, seperti di Malaysia ya, sangat dilarang Wahabi di sana. Karena kita udah lihat ya, seperti itu contohnya. Baik, silakan Anda memberi pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.